Itu penyakit degeneratif lah. Penyakit yang muncul akibat penambahan usia gitu. Tetapi tidak selalu seperti itu. Bayi baru lahir juga bisa katarak. Ya jelas dong. Glaukoma ini adalah penyebab kebutaan nomor 2 setelah katarak. Sesudah kataraknya. Dan angkanya itu tambah tahun tuh tambah banyak. Yang makanya yang kita harus tahu kan deteksi ini. Karena 80% orang tuh nggak tahu kalau dia kena glaukoma. Tahu-taunya setelah buta. Aduh. Nah, makanya nama lain glaukoma adalah pencuri penglihatan. Tapi jangan takut dulu ya, karena glaukoma itu masih ada good news-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Tanya Dokter. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Rilis ID TV dengan IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Dan juga disponsori oleh Rumah Makan Seruit Bu Lin. Sambil nunggu buka puasa maksudnya. Kita ketemu sama dokter yang cantik masih muda hari ini. Beliau adalah Dokter Siska Mayasari, spesialis mata. Halo dokter. Ya, salam kenal. Senang banget bisa ketemu sama dokter yang muda dan kita akan berbincang tentang seputar mata. Nah, ada pekan glaukoma sedunia dengan tema meningkatkan kesadaran terhadap glaukoma, penyebab utama kebutaan irreversible. Apa tuh irreversible? Irreversible. Apa tuh dok? Ya, terima kasih ya. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Siska Mayasari. Saya dokter spesialis mata, lebih ke bagian sub glaukoma. Oh, lebih ke glaukoma. Ya. Oke. Jadi setiap tahun sekali ada acara namanya World Glaucoma Week. Itu dilaksanakan setiap bulan Maret ya. Kebetulan pas ya. Untuk tahun ini tuh tanggal 9 sampai 15 Maret 2025. Sedang berlangsung dong sekarang. Iya, makanya untuk dari bagian glaukoma sendiri banyak kegiatan ini. Untuk dari perdami, ya macam-macam. Ada yang penyuluhan, ada yang berupa seminar-seminar, ada yang berupa membagikan kacamata gratis, macam-macam. Tapi kebetulan untuk yang di Lampung belum terlaksana secara ini ya, baru penyuluhan sedikit-sedikit seperti itu. Sama podcast ini lah kita. Ya, bisa seperti itu sama podcast. Aduh dok, ini maaf nih, saya juga batuk ya. Nggak apa-apa, santai. Dok, sebelum kita masuk ke glaukoma dok ya, kalau orang bicara ngobrol tentang mata, itu kan banyak kendalanya. Saya aja nih pakai kacamata udah ada kali 5 tahun yang lalu plus mulai dari plus setengah, sekarang udah tiga udah. Plus 3? Plus 3. Iya. Kalau orang normal, itu dia mulai bermasalah dengan mata plus atau minus itu di usia berapa dok? Kalau misalnya mata minus beda ya sama mata plus. Jadi kalau di mata itu garis besarnya kalau gangguan penglihatan, tajam penglihatan, ada gangguan tajam penglihatan jauh, ada yang gangguan tajam penglihatan dekat atau baca. Kalau jauh itu bisa kena semua umur. Oh gitu. Bahkan dari kecil pun, dari TK juga bisa. Kalau misalnya sudah bisa dites itu, bisa kita cek itu ada jauhnya buram seperti itu gitu. Jadi tidak terbatas sama umur ya. Kalau minus, jauh itu bisa minus, bisa plus, bisa silinder sebenarnya. Oh gitu. Terus memastikannya gimana? Harus periksa ya kali? Ya, dicek. Bisa dulu kita tanya dulu secara subjektif. Ada keluhan nggak? Gangguan penglihatan nggak? Buram nggak? Seperti itu. Kalau jauh ya. Baru nanti dites. Kalau yang udah bisa baca ya ada chartnya sendiri untuk melihat apakah benar-benar tidak bisa membaca sesuai target kita gitu. Jadi kalau misalnya matanya bagus, dia harusnya bisa baca sampai baris tertentu gitu. Kalau nggak bisa, kemungkinan memang buram ya. Ada tesnya lagi sih sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk yang baca dekat itu memang kekurangan kemampuan akomodasi atau otot baca kita itu akan mulai berkurang seiring bertambahnya usia. Biasanya startnya rata-rata 40. Oh, 40. Gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ada yang sebelumnya dekat-dekat 40 lah. Ada yang 40 masih bagus, belum bantu gitu. Tapi rata-rata startnya 40. Itu yang dibilang plus itu kali ya dok ya? Ya, untuk baca dekat. Jadi jauhnya nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Hanya untuk bacanya saja gitu. Harus agak jauh gitu ya. Betul. Nah, seiring nanti nambah umur,
tambah jauh. Tambah lagi plusnya. Iya, betul. Gitu. Kalau mau lebih nyaman ya mau nggak mau harus dibantu. Oke. Gitu. Dan kalau plus itu nggak bisa dibantu tuh, dia maksudnya nggak bisa disembuhin lagi tuh kalau begitu. Nah, itu memang bukan cuman mata ya. Jadi untuk kemampuan yang lain mungkin agak berkurang seiring usia. Itu udah secara alami ya gitu. Ya, betul. Tapi kalau yang tadi bisa, kalau yang jauh gimana maksudnya? Dibuat normal lagi, sembuh lagi. Sembuh lagi. Ada satu cara sebenarnya sih, tapi dengan operatif ya. Gitu. Kalau misalnya dengan tindakan yang non operatif, misalnya kacamata atau pakai soft lens atau kalau sekarang banyak lensa-lensa itu ada RGP namanya, ada ortho-K, itu hanya mengoreksi saja. Mengoreksi itu dalam artian ketika alat bantu itu kita pakai, penglihatan kita bagus gitu. Tapi begitu dicopot ya buram gitu, hanya alat koreksi. Tapi kalau mau hilang permanen, ya dengan operatif, lasik namanya. Oh ya, lasik ya. Lasik asalkan memang bola matanya memenuhi syarat untuk dilakukan lasik. Apa tuh syaratnya, Dok? Macam-macam. Kalau dari mana nih? Dari segi bola matanya sendiri. Nanti sebelum dilakukan prosedur itu ada screeningnya. Screening layak atau enggak gitu ya? Iya betul gitu. Jadi nggak sembarangan step minus itu bisa dihilangkan sampai habis gitu. Nah kalau silinder, Dok, itu gimana tuh? Tanda-tandanya kena silinder itu? Oh sebenarnya apa ya, untuk minus, silinder, plus itu sama aja, keluhannya jauhnya buram. Gitu. Ada orang yang bilang kan kalau silinder ngelihat benda itu jadi peot-peot gitu bengkok-bengkok, lurus jadi miring-miring gitu. Mungkin ada yang seperti itu gitu. Tapi secara garis besar semuanya sama aja, buram gitu. Buram, sulit dibedakan nanti pas taunya silinder atau plus pada saat koreksi gitu. Silinder atau minus atau plus pas kita koreksi kacamata, nah itu tidak bisa full dengan minus misalnya, baru silindernya ditambahkan. Gitu. Ya. Terus ini kalau untuk katarak, nah kalau katarak itu apakah itu sudah pasti orang yang usia lanjut atau yang muda juga bisa kena katarak? Nah ini juga memang kebanyakan usia ya, itu penyakit degeneratif lah. Penyakit yang muncul akibat penambahan usia gitu. Tetapi tidak selalu seperti itu. Bayi baru lahir juga bisa katarak. Oh gitu. Sebabnya apa sih? Yaitu bawaan. Mungkin misalnya ketika dalam kandungan ibunya ada infeksi, misalnya ada virus-virus tertentu yang bisa menyerang janin di dalam kandungan, bisa menyerang matanya, bisa muncul katarak lebih dini, bisa muncul kelainan di saraf seperti itu. Tapi selain itu, misalnya selain bawaan ya, penyebab lain juga bisa, riwayat trauma atau benturan bisa. Gitu. Misalnya kecelakaan, kebentur kepalanya, matanya kena, lama-lama si lensanya bisa jadi keruh gitu. Kalau katarak itu apa sih pengertiannya, Dok? Ada apa dengan matanya gitu? Jadi di dalam mata kita itu ada struktur namanya lensa. Posisinya ada di belakang iris. Iris itu yang memberi warna coklat, hijau, biru gitu ya di mata kita. Nah di baliknya itu ada struktur seperti cakram bentuknya. Jadi kalau dilihat dari depan tuh dia seperti koin gendut gitu loh, lingkaran, tapi kalau dari samping dia pipih. Itu jernih, benda itu jernih ada di belakang iris kita gitu. Tapi si benda yang jernih itu lama-lama bisa jadi keruh gitu. Kalau masih jernih kita sebutnya lensa, lensa mata gitu. Tapi kalau dia ada kekeruhan kita sebut katarak. Nah penyebab keruhnya itu kenapa? Nah yang pertama tadi degeneratif ya, usia itu yang paling umum. Dua, misalnya ada riwayat benturan atau trauma. Ketiga, bisa juga karena peradangan. Misalnya ada penyakit mata tertentu menyebabkan peradangan, lama-lama timbul komplikasi berupa katarak. Bisa juga misalnya pemakaian obat-obat jangka panjang gitu. Ada obat-obat golongan tertentu, misalnya golongan steroid, obat anti alergi, penghilang nyeri gitu, itu memicu munculnya katarak lebih dini. Beda tipe tapi ya, gitu. Bisa juga karena memang bukan cuma benturan tumpul ya, misalnya benturan langsung
trauma langsung di bola mata. Misalnya korneanya ada luka iris, Oke, misalnya gitu. itu bisa juga. Si lensanya kecowel misalnya ya, atau kesenggol, itu otomatis cepet dia langsung jadi putih, jadi katarak. Nah, terus kalau mereka yang terbiasa pakai apa? Soft-lens. Nah, soft-lens itu sebenarnya bagus nggak sih, Dok? Soft-lens tuh penggunaannya untuk apa dulu gitu. Kalau Kan yang tujuan utamanya kan sebenarnya untuk mengoreksi sebenarnya lebih kelainan untuk gaya sebetulnya, lebih kepada lifestyle kalau juga buat, kan? lucu-lucuan gitu ya maksudnya. Nah, asal dia pemakaiannya bersih, ya nggak apa-apa sih. Ada soft-lens tuh ada kontraindikasi relatif sama yang mutlak. Maksudnya ada orang-orang yang boleh pakai soft-lens, ada yang sebaiknya jangan gitu. Ada yang nggak boleh. Karena gitu. alasannya Dari kondisi matanya gitu. Kalau misalnya untuk gangguan penglihatan, ya itu kan mau nggak mau ya. Nah, tapi kalau buat kosmetik, nah rata-rata yang dipakai buat kosmetik itu kan yang terjual bebas. Iya, betul. Nah, itu dia kan punya diameternya udah sesuai pabrikan gitu. Padahal diameter itu belum tentu sesuai dengan diameter mata kita. Jadi kalau pakai baju gitu bisa kayak kebesaran, bisa kayak kecilan. Harusnya kita ngejahit sendiri ya, jadi ukuran kita. Harusnya gitu di fitting ya. dulu, di fitting. Tapi kan ya repot ya kalau fittingnya tuh buatnya custom, berarti kan buat diri kita sendiri. Custom. Nah itu kan otomatis budgetnya lebih. Nah kalau yang dijual ready kan lebih terjangkau. Nah, tapi ada orang-orang yang memang matanya sebaiknya jangan gitu, kayak orang-orang yang dengan mata kering gitu, otomatis tuh nggak boleh, tidak disarankan ya, takutnya nanti malah kering, malah iritasi. Gitu. Sebenarnya kalau penggunaan soft-lens itu bagi yang bukan untuk mata yang minus atau plus itu maksimal pemakaian paling lama berapa? Nah, ada yang bilang 7-8 jam kalau di pemakaiannya itu. Tapi sebenarnya disertai dengan ditetes. Gitu. Ya sebenarnya memang begitu. Tidak lebih dari 7 jam. Ya, tapi jangan sampai pakai tidur gitu kan. Nah, kalau tidur kan kelupaan tuh. Saya sendiri pernah ngalamin soalnya. Terus gimana tuh? Jadi ya itulah bandel ya namanya, ngantuk ke bawah tidur. Pagi-paginya ya ini merah mata saya, lecet gitu. Jadi sejak itu saya memang nggak pakai soft-lens, akhirnya kacamata udah kapok. Terus ada juga dok, itu yang putihnya, kalau putih namanya tuh selaputnya ya, yang itu ada masuk ke yang ke hitam itu apa tuh dok ya? Itu pterygium namanya. Jadi itu kayak sebabnya, dok? Lamat ya, orang-orang bilangnya lamat atau selaput ya. Iya. Nah, pterygium itu muncul karena sel-sel yang di selaput mata itu namanya konjungtiva ya. Selnya itu bermutasi. Penyebabnya adalah sinar ultraviolet. Gitu. Kebanyakan kena matahari ya? Ya, kalau misalnya memang banyak aktivitasnya outdoor, terpapar matahari langsung kayak petani, nelayan, TNI, Polri gitu kan banyak di ruangan, ya itu selnya bisa bermutasi. Makanya dia posisinya kan di ini ya, horizontal kan. Ada yang di dekat hidung, ada yang di dekat telinga, tapi nggak ada yang dari atas atau bawah. Iya, betul. Karena daerah itu yang lebih banyak terpapar sama matahari. Gitu. Bisa sembuh nggak itu dok? Oh bisa dong. Oh bisa ya. Cuma ya nggak bisa pakai obat. Harus dioperasi. Harus tindakan. Mau nggak mau harus tindakan. Itu yang kita obrolin tadi yang paling sering dialamin oleh kita lah, penyakit mata, tentang masalah tentang mata. Sekarang kita mau ke tentang Pekan Glaukoma Sedunia ini dok. Glaukoma itu apa dok? Kalau definisi menurut American Academy of Ophthalmology ya, itu glaukoma itu adalah kumpulan dari penyakit yang ditandai dengan kerusakan pada saraf penglihatan. Jadi kerusakan saraf penglihatannya itu khas berupa glaukomatous optik neuropati kami bilangnya, yang disertai dengan kehilangan lapang pandang. Jadi seiring rusak sarafnya penglihatannya berkurang. Nah, dia punya karakteristik utama, ciri khasnya yaitu peningkatan tekanan intraokuler. Jadi tekanan bola matanya naik. Itu gimana maksudnya tuh dok? Jadi kalau misalnya yang gimana nih? Ini tekanan bola matanya naik, terus yang dirasa apa atau tanda-tandanya apa gitu? Oke. Jadi untuk tahu tekanan bola mata naik atau tidak, itu ada pemeriksaannya. Paling gampang pemeriksaannya ya pakai jari kita, gitu. Kita lakukan penekanan pada bola mata atau palpasi ya.
Oh, ditekan ya bawah. Iya, jadi pasien kita minta melirik ke bawah gitu, terus kita tekan daerah sini di bawah tulangnya itu, kita rasakan tahanannya di situ. Ada alirannya di sini. Nanti kita ini subjektif banget ya dok. Iya. Kalau misalnya sering melakukan akan tahu, oh ini tekanannya normal, ini kenceng, ini empuk gitu. Tuh, itu bisa tahu. Tapi yang mengarah ke glaukoma itu yang mana? Yang empuk apa yang kenceng? yang naik Oh, yang kenceng ya. rata-rata naik, walaupun tidak menutup kemungkinan normal pun bisa glaukoma. Itu subjektif ya. Kalau yang benar-benar tahu secara angka, secara objektif, ada alatnya, namanya tonometer alatnya. Dan tonometer ini salah satu pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap pasien periksa ke poli mata. Gitu. Selain periksa visus atau periksa tajam penglihatan, biasanya otomatis kalau di tempat itu ada tonometer, otomatis diperiksakan. Kenapa sampai setiap tahun ada pekan glaukoma sedunia? Apakah memang segitu bahayanya glaukoma atau gimana dok? Ya jelas dong. Glaukoma ini adalah penyebab kebutaan nomor 2 setelah katarak. Oh, oke. Sesudah kataraknya. Dan angkanya itu tambah tahun tuh tambah banyak naik, ya? gitu. Sekarang aja ada sekitar 80 juta orang mungkin yang menderita glaukoma di seluruh dunia ini. Indonesia juga tinggi ya? Di Indonesia lumayan. Kalau dari penelitian terakhir itu yang dari Kemenkes tuh dibilang prevalensinya sekitar 0,46%. Artinya sekitar 4-5 orang itu menderita glaukoma dari 1.000 orang gitu. Itu lumayan banyak gitu. Jadi dan nggak enaknya glaukoma ini dia penyebab kebutaan yang permanen. Iya, permanen, irreversible makanya. Irreversible, tidak bisa diobati. Kalau katarak kan misalnya buram sekali ya. Dioperasi kataraknya normal lagi, enak lagi gitu. Kacamata buram banget, pakai kacamata enak lagi gitu. Kalau ini makanya harus diantisipasi dari awal gitu ya. Iya, betul. Makanya karena penyakitnya ini sendiri memang susah ya, irreversible, makanya dia harus kita cegah dari awal. Deteksi dini paling bagus. Dan karena angkanya meningkat terus sepanjang tahun, untuk meningkatkan kewaspadaan kita ya, kesadaran kita terhadap penyakit ini, diadakanlah World Glaucoma Week itu. Acaranya setiap tahun untuk mengingat kembali ya, refreshing gitu. Supaya lebih mengantisipasi ya. Kalau kita deteksi dini, gimana caranya dok? Kita kena glaukoma atau enggak? Sebenarnya kalau mau deteksi dini boleh-boleh aja ya. Namun biasanya kita sarankan ke orang-orang yang memang memiliki faktor resiko lebih besar, misal ke arah glaukoma. Misalnya orang yang punya riwayat keluarga glaukoma, gitu. Apalagi genetik juga ya? Iya, salah satu faktor resikonya adalah genetik. Jadi kalau misalnya ada riwayat keluarganya, entah ibunya atau saudaranya glaukoma, dia akan jauh lebih beresiko untuk muncul glaukoma. Gitu. Kemudian orang-orang yang usia ya, dengan penambahan umur, rata-rata sih 60 tahun ke atas itu meningkat resikonya untuk menjadi glaukoma. Orang-orang ras tertentu ya, kalau yang paling banyak itu dari Afrika sebenarnya, tetapi Asia juga tinggi gitu. Kita ras Asia. Buktinya kita juga tinggi lumayan ya? Banyak, iya banyak. Itu faktor apa ya? Kebiasaan hari-hari makan atau gimana sih dok? Oh enggak sih ya? kalau enggak itu. Ya? Enggak. Banyak yang nanya kalau pasien tuh nanya makan apa sebenarnya ya? sih. Enggak. Terus yang dirasa apa kalau kita kena glaukoma itu tanda-tandanya? Nah, makanya yang kita harus tahu kan deteksi dini. Karena 80% orang tuh nggak tahu kalau dia kena glaukoma. Tahu-taunya setelah buta. Aduh. Nah, makanya nama lain glaukoma adalah pencuri penglihatan. Gitu. Yang namanya pencuri kan masuk rumah kita nggak tahu ya, atau barang hilang. Sama seperti itu. Tapi mungkin ada rasa-rasa nggak enak dulu atau gimana gitu nggak ya? Nah, sebagian merasakan rasa tidak nyaman, benar gitu. Jadi 80% kasus ini kan dia berjalannya kronik. Jadi perlahan-lahan membuat orang tuh nggak sadar. Mungkin kerasanya pegel-pegel aja, sakit-sakit sedikit gitu. Dianggap kayak sakit kepala biasa gitu. Tapi ada sebagian kasus, ya ada sebagian kasus yang berjalan akut. Jadi cepet gitu.
Tahu-tahu Jadi udah. naik tekanan matanya itu lebih ekstrim, katakanlah seperti itu. Mm-mm. Jadi kalau dia naiknya tinggi, cepat, yang kelihatan tuh yang pertama sakit. Gitu. Otomatis pasien tuh sakit mata nyeri, saking nyerinya bahkan sampai kepalanya sakit, nyut-nyutan kepala-kepala gitu. Kalau heboh banget bisa sampai muntah-muntah tuh pasiennya. Oh iya? Saking nyerinya, makanya sering salah kan datang ke rumah sakit dirawatnya ke bagian ke bagian misalnya dikiranya dispepsia atau sakit perut gitu ya, karena muntah-muntah. Terus khasnya lagi dia berair matanya, merah, nyeri, sakit kepala, berair matanya, silau. Nah, Kak, saya mau nanya nih dok, kalau ada usiaan 40-an gitu kena cahaya malam, lampu malam tuh langsung sakit kepala banget, itu tanda-tanda apa tuh dok? Glaukoma juga bukan? Ada beberapa kemungkinan nih. Belum tentu dong. Belum tentu juga ya? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan. Paling sering sih kalau 40 tahun itu kan udah mulai, kadang-kadang ya nggak semua orang ya. Ada yang udah mulai muncul ini, apa namanya, katarak tipis. Ketika muncul awal-awal katarak, keluhannya tuh silau emang. Silau. Lebih sensitif terhadap cahaya. Kerasa banget kalau bawa nyetir malam. Biasanya pasien ngeluhnya begitu sih. Gitu. Kena lampu malam juga langsung itu rasanya mau pecah kepala. Rasanya saya pernah ngalamin tuh dok. Kayaknya bola matanya pengen pecah rasanya, saking sakitnya itu dok. Tapi udahnya sembuh sendiri. Merah nggak matanya? Enggak, cuma berasa sakit aja. Sakit tapi udahnya sembuh sendiri tuh. Ya. Insya Allah enggak. Ya mungkin kalau usia aja yang melewati fase itu kali ya. Tapi udahnya saya malah jadi pakai kacamata plus akhirnya gitu. Mungkin gara-gara itu jadi aware, jadi baru periksa. Iya, gitu. betul. Oke, kembali ke glaukoma tadi dok. Iya, siap. Tadi glaukoma disampaikan bahwa adalah penyakit mata yang permanen, permanen, tidak bisa disembuhkan setelah katarak ya. Kenapa ini menjadi sangat penting diprioritaskan bagi para dokter spesialis mata? Bayangkan kalau misalnya kasus glaukoma ini tambah banyak, berapa banyak beban yang harus ditanggung, bukan cuma sama pasien itu sendiri loh, tapi keluarganya dan mungkin pemerintah ya. Jadi kalau misalnya kita tidak melihat di usia yang masih produktif misalnya, jadi kan dia tidak bisa menghasilkan. Dia obat-obat glaukoma itu, pasien glaukoma itu akan diobati seumur hidup. Obat glaukoma itu nggak murah. Udah gitu juga nggak bisa menyembuhkan dia jadi bisa lihat lagi kan? Betul. Jadi tujuannya mempertahankan penglihatan selama mungkin. Gitu. Mencegah kebutaan. Jadi kalau kita ketemunya masih awal-awal, itu masih bisa kita jaga. Jangan sampai cepat buta. Gitu. Kalau dia buta, udah beli obatnya mahal, nanti keluarganya jadi beban. Tapi masalahnya nggak berasa sih tanda-tandanya itu tadi ya dok ya. Jadi kadang-kadang mungkin yang punya badan juga nggak sadar kalau dia terkena glaukoma gitu. Betul, orang jangankan Indonesia ya, di negara maju aja mungkin 50% yang kena glaukoma itu nggak sadar, apalagi di negara yang berkembang kayak kita yang edukasinya masih kurang, pasti angkanya lebih tinggi lagi. Sakit dulu baru kan berobat gitu. Betul, sakit aja belum tentu berobat gitu. Ada sih yang beranggapan tetap juga sembuh sendiri. Rata-rata gitu loh. Jadi kita ketemu di tempat praktek itu dengan udah buta sebelah. Astaga. Seringnya seperti itu, atau belum buta deh, tapi sudah benar-benar berat sekali gangguannya. Dok maaf, butanya itu bola matanya tetap normal, hitam putihnya atau gimana? Betul. Jadi kan ini kerusakannya di saraf. Saraf itu posisinya jauh loh di belakang mata gitu, nggak kelihatan dengan mata telanjang. Gitu. Jadi matanya kayak nggak ada apa-apa. Untuk melirik kanan kiri pun seperti biasa? Bisa. Cuma nggak bisa lihat? Iya. Astaga. Tampilannya normal-normal aja. Dilihat dari depan ya cakep gitu. Iya, padahal dia nggak bisa lihat ya. Tapi dia bisa menyerang hanya satu doang kan? Atau bisa nular ke sebelahnya? Glaukoma itu 2 mata. Oh, astaga. Jadi dua-duanya? Iya. 2 mata. Tapi kalau katarak kan sebelah-sebelah kan? Belum tentu. Belum tentu juga? Katarak tuh pada akhirnya kena dua-duanya. Gitu. Jadi dia 2 mata, tapi umumnya 1 mata lebih berat. Gitu, makanya yang sering kecolongan tuh gitu, datang pas satunya udah nggak ada. Tapi masih bisa ditolong tuh kayak gitu. Kalau udah buta, sebelahnya udah. Kalau tinggal 1, ya kita agresif jadi ngobatin yang satu itu. Bener-bener kita jaga supaya nggak nyusul. Gitu. Serem amat ya. Makanya baru tahu ya. Ya gitu deh.
Terus gini dok, kalau gejala, tadi kita udah bahas belum ya gejala ya? Ya sudah sedikit. Ada yang berasa, ada yang enggak gitu, nggak sadar gitu kan. Nah tiba-tiba tahunya itu pas apa tuh? Langsung nggak bisa lihat atau gimana? Dia nggak mendadak. Kalau proses ya. Kalau yang berjalan kronis dan tidak ada rasa itu nggak mendadak, sedikit-sedikit. Jadi kabur gitu ya. Jadi khasnya itu bukan kabur, jadi nggak bisa ngelihat jauh, ngelihatnya tambah dekat bukan, tetapi penglihatannya mungkin tetap jelas tapi sempit. Oh. Jadi pandangannya itu dia mulai dari pinggir-pinggir. Jadi gitu. misal nih ya, kita nih lihat satu mata nih, mata lurus bisa lihat segini gitu. Tapi kalau orang glaukoma nanti dia tambah sempit gitu. Tapi sebenarnya masih agak terang, jadi orang suka tidak paham gitu. Nah, pada akhirnya yang khas pandangannya seperti melihat lewat lubang kunci. Oh alah. Seperti terowongan. Jadi kecil banget ya? Iya, menyempit, sisanya tinggal dikit di pinggir. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah begitu masih bisa ditolong nggak dok? Kalau udah mulai merasa sempit-sempit gitu lihatnya? Kita tolong itu untuk mempertahankan apa yang ada. Jangan sampai bertambah gitu ya? Iya, jangan sampai tambah jelek. Tetapi tidak bisa membuat lapang pandangnya jadi lebar kembali. Gitu. Makanya dia permanen. Aduh, gitu. Sempit hilang. Aduh. Terus pemeriksaannya seperti apa dok kalau glaukoma ini? Banyak. Jadi tadi kan sesuai definisi, yang pertama harus ada kerusakan di saraf mata. Gitu. Yang pertama ya kita kalau dari pemeriksaan mata itu urutannya periksa tajam penglihatan dulu. Rata-rata pasien glaukoma itu buram gitu. Jadi ngelihatnya ya menurun. Dan itu buram langsung dua-duanya kan? Bareng? Enggak, salah satu lebih berat rata-rata. Oh, salah satu lebih berat. Mungkin satunya udah datang udah tinggal bayang-bayang, tinggal ngeliat gerak-gerak gini, satunya masih lumayan gitu. Nah, penglihatannya menurun. Kedua, pemeriksaan rutinnya adalah tekanan bola mata gitu. Umumnya meningkat. Normal itu sekitar 10 sampai 21. Kalau lebih dari 21 angkanya kita curiga glaukoma gitu. Rata-rata naik. Ketiga, harus ada kerusakan saraf. Nah, pemeriksaan kerusakan saraf itu bisa secara subjektif juga. Kita lebarkan pupilnya, anak-anak matanya kita lebarkan. Kemudian kita lihat saraf matanya. Ada alatnya namanya fundoskopi ya. Ada yang langsung maupun tidak langsung. Kita lihat ada tidak kerusakan saraf mata yang khas glaukoma. Karena kerusakan itu kan macam-macam ya. Yang khas glaukoma itu beda sendiri. Kemudian kalau misalnya dengan mata, kadang-kadang kita nggak jelas mungkin ya. Ada pemeriksaan yang lebih canggih, namanya pemeriksaan OCT namanya. Pemeriksaan OCT itu untuk mengetahui kerusakan saraf, penipisan saraf gitu. Kan saraf matanya orang glaukoma itu tambah tipis gitu. Penipisannya kelihatan nggak? Pengen tahu sejauh apa gitu ya kerusakan sarafnya. Lebih ke detect. Satu lagi pemeriksaannya adalah lapang pandang. Karena nanti kan lapang pandangnya menyempit tadi ya, jadi kayak terowongan. Nah, itu bisa dicek pakai komputer juga. Gitu. Pemeriksaannya namanya Humphrey atau lapang pandang. Nah, itu pemeriksaan yang rutin untuk dilakukan pada pasien-pasien glaukoma. Artinya kesimpulannya kalau dia udah memang benar-benar udah glaukoma itu nggak bisa dibuat normal lagi, tapi mempertahankan dengan kondisi itu. Betul. Kalau kita jangan sampai terkena glaukoma, apa yang harus kita lakukan nih? Antisipasinya, deteksi dininya seperti apa dok? Sebenarnya kalau nggak ada keluhan ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, nggak usah. Cuma ya tadi ada orang-orang tertentu yang mungkin butuh screening. Orang-orang yang beresiko untuk jadi glaukoma tadi, misalnya dari riwayat keluarga atau ada ukuran kacamatanya minus atau plusnya gede gitu. Riwayat penggunaan obat-obat jangka panjang, misalnya ada riwayat kecelakaan, misalnya, atau ras-ras tertentu, misalnya etnis Tionghoa. Kalau yang di Lampung ya paling sering tuh yang etnis Tionghoa gitu, karena memang bentuk matanya itu lebih pendek mungkin gitu kita bilangnya. Nah, lebih beresiko jadi ya? Iya, penambahan usia di atas 60 tahun. Nah, itulah faktor gigi termasuk nggak? Katanya gigi ngaruh juga ke mata, enggak ya? Kayaknya mitos deh. Mitos itu ternyata. Enggak. Cabut gigi jangan yang bagian atas. Iya, sering gitu. Salah dong ya? Enggak sih, kalau cabut ya cabut aja, nggak apa-apa. Nah, dokter gigi lebih paham. Baiklah dokter.
kita sampai di menit-menit terakhir dok, terkait dengan glaukoma ya, menjadi penyakit mata yang cukup mengerikan ya, karena dia nomor 2 paling berbahaya setelah katarak. Dan jangan sampai terjadi, karena kalau katarak masih bisa dioperasi. Nah kalau glaukoma kan nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa sembuh lagi kan? Nggak bisa balik lagi kan? Sekali glaukoma tetap glaukoma. Nah itu dia. Apa pesan dokter untuk para pemirsa nih? Tapi jangan takut dulu ya, karena glaukoma itu masih ada good news-nya. Oh, apa tuh? Semakin cepat kita detect, semakin bisa kita pertahankan penglihatannya gitu. Walaupun dia irreversible, tetapi kalau misalnya kita ketemunya lebih awal dengan penanganan yang tepat, mestinya penglihatan bisa dipertahankan gitu. Jadi nggak menyempitnya nggak bertambah gitu kan ya? Mudah-mudahan. Jadi penanganannya harus tepat supaya terhindar dari kebutaan. Itu apa dok? Dioperasi juga nggak sih? Ada. Jadi penata laksanaan glaukoma itu bisa mulai dari obat-obatan maupun laser ataupun prosedur operasi gitu. Kalau obat ya rutin ya. Awal-awalnya kita biasanya kasih obat tergantung jenis glaukomanya. Tapi kalau memang dia tidak respon dengan obat-obatan atau memang glaukoma tertentu yang memang tata laksana pertamanya adalah operatif, ya kita operasi. Itu rutin kita lakukan. Semua dokter mata saya rasa bisa, bukan cuma sebagian glaukoma aja. Semua dokter mata bisa melakukan operasi glaukoma yang simpel, yang trabekulektomi kita bilangnya gitu. Kalaupun misalnya belum operasi, misalnya ada yang tidak invasif dulu, misalnya dengan laser, itu bisa kita lakukan di poliklinik biasa tanpa persiapan khusus. Gitu. Bisa langsung gitu ya? Itu kalau misalnya masih penglihatannya masih oke. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir ini yang sedang banyak dikerjakan itu adalah pemasangan implan glaukoma gitu. Kalau misalnya itu salah satu modalitas operasi ya. Jadi kalau misalnya dia dengan operasi glaukoma biasa, tekanannya tetap tidak terkontrol, karena tekanan itu satu-satunya faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Kalau yang ras itu kan nggak bisa diapa-apain. Tekanan tuh bisa kita modifikasi. Nah, kalau dengan obat dan operasi biasa tidak terkontrol lah ya, katakan tidak terkontrol. Ya terakhir ya dipasang implan. Di mananya dok pasangnya? Di bola matanya. Oh, gitu. Tapi nggak kelihatan dari kasat mata, nggak kelihatan ya? Enggak. Tapi berasa sebagai orangnya ya? Iya. Terganggu. Mungkin dia akan merasa sedikit mengganjal. Itu udah seperti apa ya? Mungkin udah alternatif yang terakhir. Ya Allah. Kalau masih melihat ya masih ada harapan. Kalau sudah tidak melihat ya masih ada juga si laser. Yang penting targetnya pasien tidak kesakitan, itu aja. Kalau kesakitan berarti dia udah nggak bisa dilakukan apa-apa lagi gitu? Bisa juga, masih ada alternatif lagi. Jadi yang nggak enaknya glaukoma ini, walaupun dia udah nggak ngeliat, dia tetap kesakitan loh. Aduh. Ada orang yang saking sakitnya sampai baal gitu, sampai udah biasa. Tapi ada yang tetap kesakitan seumur hidup. Udah nggak melihat, sudah tidak melihat. Nah itu yang bikin nggak enaknya. Ya, seperti itulah. Mudah-mudahan lah ya kita semua lebih aware lah dengan mata kita gitu. Kalau ada rasa-rasa nggak enak itu langsung aja diperiksa. Atau kalau cuma karena debu sih bisa pakai obat-obat tetes itu aja kali ya. Ya kalau untuk jangka sebentar ya nggak apa-apa lah, pakai obat air mata buatan dulu. Iya, gitu. Jangan sembarang netes obat. Karena kalau misalnya mata iritasi debu, mata merah, kita beli sembarang obat. Ada tuh kalau tanpa menyebut merek ya, kita ke apotik. Minta obat buat mata merah, dikasihnya itu tuh gitu. Itu nggak boleh dipakai lama-lama karena bisa mencetuskan glaukoma juga. Oh, maksudnya sekali aja makainya buat kebutuhan tertentu jangka aja? Pendek, iya. Tidak lebih dari 3-5 hari dan tidak untuk pemakaian berulang. Oh, aduh. Berarti harusnya dibuang kalau dipakai ya? Ya, kalau bisa pakai yang ringan aja dulu. Kalau nggak sembuh jangan cari yang golongan itu gitu. Golongan obat yang ada steroidnya. Gitu.
harus konsul dokter dulu dong, takut salah. Ada yang aman, ada yang kurang aman soalnya. Karena banyak sih beredar dijual bebas di apotik kan. Iya, dan belinya tanpa resep lagi. Aduh iya betul. Di warung kadang ada juga tuh. Iya. Nggak harus di apotik. Di warung ada. Ada warung yang besar. Iya, ada mungkin, juga. Mungkin ya, bisa jadi. Oke. Ya. Dokter terima kasih loh waktunya. Ya, sama-sama. Kita jadi lebih banyak tahu nih, harus lebih aware lagi dengan mata kita. Ya ampun, kalau kita nggak bisa lihat, selesai lah dunia ini. Ya kan? Kehilangan dompet aja kayak apa ya? Apalagi kelihatan penglihatan. Betul. Jadi memang glaukoma ini menjadi target juga untuk para dokter sedunia, dokter mata ya, untuk semakin memperkecil jumlah penderitanya gitu. Kalau untuk makanan nggak ada pengaruh ya dok? Sebenarnya tidak ada makanan yang bikin sarafnya rusak itu enggak ya. Tapi untuk kasus glaukoma yang udah berat, ya advance, disarankan untuk menghindari kafein dan nikotin. Oh, jadi nggak boleh merokok dan minum kopi. Kalau udah yang merasa ada masalah itu tadi ya, itu bisa lebih mempercepat. Dia akan merusak saraf dengan cara yang lain juga. Aduh. Gitu, udah sisanya dirusak sama dengan glaukoma, sisanya diserang sama yang lain gitu. Iya. Oke dokter, makasih banget ya. Saya tuh sampai agak-agak meringis juga yang bayangin kalau sampai kita kena glaukoma sampai udah nggak bisa lihat, masih merasakan sakit. Dan itu ada pasien seperti itu. Banyak sekali. Rata-rata usianya berapa dok? Rata-rata sih di atas 40 ya. Oh, di atas 40 ya. Saya rata-rata pasien saya juga pasien glaukoma semua. Gitu dok? Iya, karena lebih ke arah glaukoma kan. Jadi yang kontrol tuh glaukoma semua gitu. Tapi rata-rata masih bisa dipertahankan gitu? Banyak, insya Allah. Oke dokter. Terima kasih dokter untuk waktunya. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Senang banget kita bisa ngobrol dalam Tanya Dokter kerjasama Rilis TV dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung, dan Dokter Siska ini dari Perdami, Persatuan Dokter Spesialis Mata. Ya. Dok, ini buka puasa. Ada titipan dari terima kasih. Dari Seruit Bu Lin ya, sambal seruit Bu Lin nih dok. Udah pernah nyoba belum sebelumnya? Oh sering mampir ya. Oh sering mampir, khas banget ya. Khas banget. Testimoninya gimana sih? Sambalnya oke punya? Sambalnya itu bikin ketagihan. Bikin ketagihan dan sambal seruit Bu Lin mensupport kita dalam acara Tanya Dokter. Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Kita ngobrol lagi di lain waktu ya dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dalam Tanya Dokter bersama Dokter Siska Mayasari spesialis mata. Kita bicara tentang glaukoma, terutama juga tentang penyakit-penyakit mata lainnya. Semoga bermanfaat ya. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you dokter. Terima kasih.